Syukur, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kuliah yang sempat beberapa kali tertunda. Pertemuan hari ini itu akan membahas terkait dengan subgrup normal kalau tidak salah ya. Ya. Oleh kelompok 4. Oke. Untuk memanfaatkan waktu, saya silakan kepada kelompok 4 untuk memaparkan diskusinya. Silakan. Karini yang share. Ya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 4 akan lanjut memaparkan materi untuk materi yang kelima. Saya langsung saya mulai dari definisi. Sebuah subgrup N dari G dikatakan subgrup normal dari G jika untuk setiap G elemen G dan N elemen N, G inverse elemen di N. Dengan kata lain, belum kelihatan di layar saya ini slide-nya. oh, Nur, enggak kelihatan deh. Sudah Kalau kelihatan. kelihatan ini kelihatan. Iya, kalau saya juga kelihatan. Tapi ulang saja, ulang. Diulang. Di layar saya belum kelihatan. Oh iya, Pak. Tutup dulu, baru buka kembali. Sudah, Pak? Belum. Baru sudah oke, sudah. Ya. Oke. Dengan saya ulang, definisi sebuah subgrup N dari G dikatakan subgrup normal dari G jika untuk setiap G elemen G dan N elemen N, Gn G inverse elemen N. Dengan kata lain, jika dengan Gn G inverse yang kami maksud adalah himpunan dari semua Gn G inverse dan N unsur di N, lalu N adalah subgrup normal G jika dan hanya jika Gn G inverse subset di N untuk setiap G elemen G. Lemma 261N adalah subgrup normal dari G jika dan hanya jika Gn G inverse sama dengan N untuk setiap G elemen G. Akan coba kami buktikan. Yang pertama, akan dibuktikan N subgrup normal dari G untuk setiap G elemen G. Untuk setiap G elemen G, di mana Gn G inverse sama dengan N, jika G elemen G, maka G inverse elemen di G. Anggap N normal di G, N sama dengan N, Gn sama dengan Ng,
GN G inverse sama dengan NG G inverse. GN G inverse sama dengan N elemen identitas, GN G inverse sama dengan N. Kemudian yang kedua akan dibuktikan G elemen G, di mana GN G inverse sama dengan N, GN G inverse sama dengan N, GN G inverse G sama dengan NG, GN elemen identitas sama dengan NG, GN sama dengan NG, N sama dengan N. Adam yang mau lanjut atau masih saya, Dek? Kak, Adam, Kak, itu dari 1 dan 2 belum dibaca, Kak. Diperoleh bahwa... Oh iya. Dari 1 dan 2 diperoleh bahwa N subgrup normal jika dan hanya jika GN G inverse sama dengan N. Kak Adam, Kak. Materinya Kak Adam. Iya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari hari ini. Lemma 2.6.2. Subgrup N dari G adalah subgrup normal dari G jika dan hanya jika setiap koset kiri N di G adalah koset kanan N di G. Bukti yang pertama, anggap N adalah subgrup normal dari G, maka GN G inverse sama dengan N. Mana G anggota elemen G. Akan dibuktikan GN sama dengan NG. Sehingga GN sama dengan G kali GN G inverse. Berarti sama dengan G kali G kali G kali N kali GG inverse. G kali G kali G kali N kali elemen identitas. G kali G kali G kali N kali G inverse kali G. Itu sama dengan G NG inverse kali G. Di mana GN sama dengan NG. Terbukti N subgrup normal dari G, di mana G elemen G, GN sama dengan NG. Bukti yang kedua, G anggota G elemen G, GN sama dengan NG. Akan dibuktikan bahwa N adalah subgrup normal. GN sama dengan NG. GNG inverse sama dengan NG G inverse. GNG inverse sama dengan N elemen identitas. GNG inverse sama dengan N. Berdasarkan lemma 2.6.1, N subgrup normal jika dan hanya jika GNG inverse sama dengan N, sehingga N subgrup normal. Dari pembuktian 1 dan 2 diperoleh N subgrup normal dari G anggota G, GN sama dengan NG. Lanjut, Kak. Lemma 2.6.3. N subgrup dari G adalah subgrup normal dari G jika dan hanya jika hasil kali dari dua koset kanan dari N di G selalu merupakan koset kanan N di G. Pembuktiannya itu akan dibuktikan N subgrup normal dari G, NA, NB sama dengan N AB, di mana A, B anggota G. N subgrup normal dari G, maka AN sama dengan NA. Di mana A anggota G, A, B anggota G. NA, NB sama dengan N, AN kali B, N, NA kali B, N, NAB, N, AB. A, di mana AB anggota G dan G grup. Maka AB anggota G berarti N, AB adalah koset kanan dari N dalam G, jadi hasil
Produk dua koset kanan N di G selalu merupakan koset kanan N di G. Kak Herlin, Kak. KR. Ya, Lanjut, Kak. halo, halo. Iya, lanjut, Kak, lanjut. Ya, baik, saya akan melanjutkan pembuktian yang kedua, yaitu untuk A, B, C anggota G, NA, NB sama dengan NC, N subgrup normal dari G. Unsur identitas anggota N karena NA, NB sama dengan NC, unsur identitas A dikali unsur identitas B sama dengan unsur identitas C. A, B sama dengan A kali B sama dengan C. Sehingga ketentuan NA, NB sama dengan NC, maka diperoleh NA, NB sama dengan N dikali AB, di mana A, B anggota G. Ambil B sama dengan A inverse, maka NA kali NA inverse sama dengan N kali AA inverse. NA dikali NA inverse sama dengan N unsur identitas. NA dikali NA inverse sama dengan N. NA dikali NA inverse sama dengan NN. NA dikali NA inverse sama dengan NN. A kali N kali A inverse sama dengan N, di mana A anggota G. Ini berarti N adalah subgrup normal dari G. Dikatakan subgrup normal itu seperti apa? Selanjutnya yaitu grup vektor. Jika N suatu subgrup normal dari G, hasil kali setiap dua koset kanan dari N dalam G adalah koset kanan dari N dalam G pula. Selanjutnya dipandang G membagi N atau N faktor G sebagai kumpulan dari koset kanan N di G. Untuk setiap produk di G membagi N berlaku. Yang pertama, X, Y anggota G membagi N mengimplikasikan XY anggota G membagi N. Untuk X sama dengan NA, Y sama dengan NB, di mana A, B anggota G, dan XY sama dengan NA dikali NB sama dengan NAB anggota G membagi N. Artinya produk di G membagi N bersifat tertutup. Yang kedua, X, Y, Z anggota G membagi N, maka X sama dengan NA, Y sama dengan NB, Z sama dengan NC, dengan A, B, C anggota G. Dan X, Y, Z sama dengan NA kali NB kali NC sama dengan NA dikali NAB dikali NC sama dengan NAB dikali C sama dengan NA kali BC sama dengan NA dikali N kali BC sama dengan NA dikali NB dikali NC sama dengan X kali Y kali Z. Artinya produk di G membagi N bersifat asosiatif. Yang ketiga, anggap elemen N sama dengan N unsur identitas anggota G membagi N. Jika X anggota G membagi N, X sama dengan NA, di mana A anggota G, maka XN sama dengan NA dikali N unsur identitas sama dengan NA unsur identitas sama dengan NA sama dengan X, dan NX sama dengan X, sehingga N unsur identitas adalah identitas di G membagi N. Yang keempat, anggap X sama dengan NA anggota G membagi N, di mana A anggota G, maka NA inverse anggota G membagi N, dan NA kali NA inverse sama dengan NAA inverse, atau sama dengan N unsur identitas. Sama halnya, NA inverse kali NA sama dengan NA inverse kali A, itu sama dengan N unsur identitas. Dari sini terbukti bahwa
NA inverse adalah inverse NA dengan NA inverse anggota G membagi N, karena G membagi N memenuhi keempat syarat di atas, maka G membagi N disebut grup vektor. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan itu teorema 261. Jika G adalah sebuah grup, N adalah subgrup normal dari G, maka G membagi N juga sebuah grup. Itu disebut hasil bagi atau grup faktor dari G oleh N. Lema 2.6.4. Jika G adalah grup berhingga dan N adalah subgrup normal dari G, maka ordek G membagi N sama dengan ordek G membagi ordek N. Buktinya, ordek G membagi N sama dengan indeks N di dalam G, yaitu banyaknya koset kanan dari N dalam G. Menurut teorema Lagrange, karena G grup berhingga dan N subgrup dari G, maka ordek N membagi ordek G, sehingga ordek G membagi N sama dengan ordek G membagi ordek N. Kemudian contoh soal, Kak. Misalkan grup dengan operasi penjumlahan sama dengan bilangan bulat modulo 6 dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah suatu grup dan H dengan anggota 0, 2, dan 4 adalah merupakan subgrup dari G. Tunjukkan apakah H termaksud subgrup normal dari G atau bukan. Untuk penyelesaiannya dapat kita lihat di slide bahwa grup dengan operasi penjumlahan sama dengan bilangan bulat modulo 6 dengan himpunan anggota 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 dan generatornya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Pertama kita tentukan koset kiri. Yang pertama 0 tambah H sama dengan 0, di mana H itu dia 0, anggotanya 0, 2, dan 4, sehingga kita peroleh 0,2,4. Kemudian 1 ditambah H sama dengan 1 ditambah 0, 2, dan 4. Hasilnya 1, 3, dan 5. Kemudian untuk 2 ditambah H sama dengan 2 ditambah 0, 2, dan 4 dengan hasilnya 2, 4, dan 0. Yang ketiga, 3 ditambah H sama dengan 3 ditambah anggota H yaitu 0, 2, dan 4 sama dengan hasilnya adalah 3, 5, dan 1. Yang terus 4 ditambah H sama dengan 4 ditambah anggota H yaitu 0, 2, dan 4 sehingga diperoleh hasilnya adalah 4, 0, dan 2. Kemudian 5 ditambah H sama dengan 5 ditambah 0, 2, 4 sama dengan 5, 1, dan 3. Setelah kita menentukan koset kiri, kemudian kita mencari koset kanannya. Untuk koset kanan yang pertama, itu dia H ditambah 0, sama dengan 0,2,4 ditambah 0, sama dengan 0, 2, dan 4. Kemudian H ditambah 1, dengan H sama dengan 0, 2, 4 ditambah 1, sama dengan 1, 3, dan 5. Kemudian H ditambah 2, sama dengan 0, 2, 4 ditambah 2, sehingga diperoleh 2, 4, dan 0, sampai H ditambah 5, dengan anggota H 0, 2, 4 ditambah 5, sehingga diperoleh 5, 1, dan 3. Di sebelahnya. Sehingga dari koset kanan dan koset kiri kita peroleh, Kak. Itu dapat dilihat di slide, digabungkan dari koset kanan dan koset kiri. Karena koset kiri sama dengan koset kanan, sehingga subgraf dari H dengan anggota 0, 2, 4 merupakan subgraf normal. Itu presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Hari ini. Oke, sudah selesai? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Ya. Jadi, ya, subgroup normal. Ya. Ini juga, Hari ini buka slide pagi. bisa dikirim slide-nya di grup, coba. Iya, Pak. Telegram, di Telegram saya. Baru ini ditutup ya, hari ini. Iya, Pak.
Sudah Pak, sudah saya kirim. Oke, ya. Jadi ini kita punya konsep subgroup normal. Oke. Bentar ya. Iya. Subgroup normal itu adalah sekali lagi yang saya melihat presentasi kalian itu masih belum ada ruhnya ya. Ya, tapi tidak apa-apa. Sudah cukup berusaha. Ya. Maksud saya itu masih belum mendalami itu dengan baik, gitu, belum mendalami materinya secara baik, gitu. Oke, tapi tidak apa. Jadi saya mau mengatakan dulu bahwa kalau kita punya grup G, oke, kalau kita punya grup G, perhatikan ya, perhatikan. Kalau ini grup, nah, maka kita pasti mempunyai paling tidak paling sedikit kita mempunyai dua subgroup minimal, ya, yakni E dan G sendiri, ya. Itu dulu yang pertama. Artinya apa? Bahwa kalau kita punya subgroup, kalau kita punya grup maka pasti punya subgroup, ya. Dan minimal kita punya dua ini, yaitu grup yang isinya hanya unsur identitas, subgrupnya itu hanya unsur identitas, dan itu G itu sendiri sebagai subgroup. Nah, oleh karena itu ternyata dalam kelompok grup itu, ya, ada
grup-grup yang ada subgrup yang mempunyai karakteristik khusus ya, punya karakter khusus ya. Di sekelompok grup itu ada karakter khusus, memiliki karakter khusus ya, yang tidak dimiliki oleh semua subgrup. Nah, karakter itu nanti ini akan diidentifikasi sebagai apa yang disebut dengan subgrup normal. Nah, yang penting sebenarnya adalah yang saya pentingkan itu kalian paham konsepnya tuh, konsepnya seperti apa. Itu sekali lagi saya bilang, lupakan dulu itu membuktikan teorema. Tetapi kan sebenarnya membuktikan lema ini juga adalah apa namanya, cara berpikirnya harusnya sederhana saja itu. Sederhana, apa yang harus dilakukan itu harus tahu itu. Apa yang harus dilakukan. Oke. Saya mau melihat ya, lihat coba diperhatikan dengan seksama itu ya. Ada contoh misalnya, ini kalau contoh tadi itu contoh tidak memberikan apa namanya, pemahaman yang kuat nanti. Jadi contoh apa tadi contohnya? G itu ya, G itu grup bilangan bulat ya, dengan operasi penjumlahan. Ya, N-nya apa tadi? Himpunan atau subgrup bilangan bulat. Kelipatan berapa? 6, Pak. Oh, modulo 6. Kemudian N-nya itu tadi apa? N-nya itu 0, 2, 4. Oke. Nah, ini tidak akan contoh ini tidak cukup. Ini tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Nanti sebentar saya jelaskan. Kenapa tidak cukup? Ya. Karena nanti G ini semua subgrup dari G itu akan merupakan subgrup normal. Semuanya. Jadi tidak ada subgrup yang bukan subgrup normal. Ya. Mengapa demikian? Nanti bentar. Jadi yang menarik itu sebenarnya contohnya itu adalah suatu grup yang memiliki sejumlah subgrup yang di dalamnya itu ada yang subgrup normal, ada yang bukan, gitu kan. Ya. Kalau ini tidak menarik ini contohnya tuh, tidak membangun suatu pemahaman yang kuat. Karena kenapa? Apapun subgrup dari ini, dia pasti subgrup normal. Ya, sama juga misalnya kalau G-nya itu grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, kemudian N-nya itu, ini nanti apapun subgrupnya pasti subgrup normal. Jadi tidak memberikan kesan yang tidak memberikan pemahaman yang lengkap itu. Karena pemahaman yang lengkap itu kita harus menemukan contoh, salah satunya penguatan itu harus menemukan contoh dan yang bukan contoh. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ini jangan disalahpahami ya. Ya. Jadi ini salah paham. Ya, ini jangan disalahpahami. Ya. Perhatikan.
GNG inverse itu adalah himpunan yang unsurnya, isinya adalah GNG inverse, di mana N itu ada di N, G itu di G. Itu intinya itu. Jadi jangan disalahpahami bahwa ini adalah perkalian G dengan N dengan G inverse. Bukan. Bukan itu. Jadi ini hanya simbol. Ini hanya simbol ya, pemberian nama terhadap himpunan ini. Jadi kita tidak mengalihkan G dengan N besar itu, enggak. Enggak ada itu suatu ya. Tidak sedang mengerjakan itu. Ya. Ini tidak diartikan, ini tidak diartikan sebagai perkalian. Perhatikan. G dengan N dengan G inverse. Ini salah. Tidak diartikan sebagai itu. Tapi ini diartikan sebagai nama itu. Kalau saya mau menulisnya P sama dengan GNG inverse, N di N, ya, P ini sama dengan ini posisinya itu sebagai sebuah nama dari himpunan. Apapun namanya ini isinya itu himpunan ini ya. Saya beri nama itu. Nah, kenapa saya tekankan di situ? Karena di setelahnya itu kesannya bahwa ini dikalikan itu. Perkalian G dengan kita tidak bisa mengalihkan G dengan N dengan G inverse. Kenapa? Karena mereka berada di dimensi yang berbeda. Ya, ini adalah unsur, ini adalah himpunan. Tidak ada perkalian unsur dengan himpunan, tidak ada. Ya, kalau mau mengalihkan ya unsur dengan unsur. Ya, isinya ini itu G, N kecil, kalau G inverse, N di semua N di N. Paham yang saya maksud? Paham, Pak. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ya harus dipahami ini, pahami. Sekali lagi saya mengatakan bahwa ini bukan perkalian G dengan N dengan G inverse, tapi adalah himpunan. Ini adalah himpunan juga. Maka ini adalah ya, ini adalah apa ini? Mengatakan apa ini? Mengatakan kesamaan dua himpunan. Ini himpunan, ini himpunan, ini himpunan. Ya. Jadi kalau saya mengatakan A sama dengan B, ini B A himpunan, B himpunan. Ya. A dan B itu himpunan, berarti ini kesamaan dua himpunan. Apa artinya itu kalau dua himpunan sama? Apa artinya? Jumlah anggota. Unsur yang ada di B, di himpunan A juga ada di himpunan B. Bagaimana? Semua unsur yang ada di himpunan A juga ada di himpunan B. Oke, itu artinya apa itu? Itu definisi apa itu? Ini kembali lagi kalau kita belajar terhimpunan itu, ini terhimpunan kalau kita pakai itu. Bukan lagi kita belajar grup, bukan. Ini sudah kesamaan dua himpunan, bukan kesamaan dua grup. Nah, tapi kesamaan dua himpunan. Ini himpunan, ini himpunan, ini himpunan.
Nah, sekarang apa artinya kalau dua himpunan itu sama? Dua himpunan yang memiliki anggota yang sama. Dengan ini. Ya, kita harus memahami sesuatu itu sehingga kita bisa nanti kita mau membuktikan, ini kan membuktikan bahwa dua himpunan ini sama itu. Apa yang akan kita lakukan kalau kita mau membuktikan bahwa dua himpunan itu sama? Dua himpunan yang memiliki anggota himpunan yang sama, Pak. Oke. Kalau ini saya punya himpunan A sama dengan misalnya 1, 2, 3. Himpunan B sama dengan 2, 3, 1, 4. Apakah ini sama? Tidak sama. Kenapa tidak sama? Ada. Kan ini memiliki anggota yang sama ini. Ini 1, 2, 3, ini ada 1, ada 2, ada 3. Yang pertama, jumlah anggota dari himpunan A tidak sama dengan jumlah anggota himpunan B. Kemudian ada unsur di himpunan B yang tidak ada di himpunan A. Oke, kalau misalnya A-nya sama dengan A, B, C. B-nya sama dengan 1, 2, 3. Apa ini dua himpunan yang sama? Tidak sama. Sama. Kenapa tidak sama? Karena himpunan berbeda. unsur di himpunan A tidak sama dengan unsur yang ada di himpunan B. Bisa juga dikatakan sama, Pak, karena anggotanya sama-sama mempunyai 3 unsur. Jadi A sama dengan B. Tidak. Tidak bisa. Nah. Bukan Tidak penjumlahan. sama. Unsurnya berbeda. Bukan penjumlahan di sini. Oleh karena itu, karena ada perbedaan pendapat, maka itu berarti kalian belum memahami dengan baik apa konsep dua himpunan yang sama. Kalau memahami dengan baik konsep dua himpunan yang sama, maka tidak akan ada perbedaan. Siapapun akan mengatakan hal yang sama. Ya. Karena tidak ini tuh. Maka saya selalu mengatakan, pahami baik-baik konsepnya itu apa tuh. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan penampilan, penampakan. Penampakan itu bisa menipu. Tetapi kalau konsepnya itu betul, isinya betul, apapun penampakannya itu kita bisa deteksi. Ini benar apa salah ini. Itu begitu caranya belajar matematika itu. Nah, yang bikin susah itu kenapa? Yang bikin susah matematika karena kita yang bikin susah. Kita sendiri yang bikin susah. Padahal ini konsepnya sederhana itu. Konsepnya ini sederhana itu. Jadi ini penampakan. Bagaimana menjelaskan ini? Ya, menjelaskan dua himpunan yang sama itu. Itu yang tidak dipahami. Kenapa? Itu makanya itu tidak itu. Jadi kalau disuruh disuruh membuktikan dua himpunan yang sama tidak paham itu, tidak mengerti. Karena tidak punya pemahaman yang bagus tentang itu. Ya. Sama halnya kalau saya mengatakan bagaimana memberikan ini kalau saya punya dua bilangan real A sama dengan bilangan real B. Apa arti? Ini apa artinya? Ini apa artinya? Sama. Sama juga mengatakan kalau dua himpunan sama itu dua fungsi sama, F dan G sama. Apa artinya? Atau kalau dua matriks sama, matriks A dan matriks B. Apa artinya dua matriks sama itu? Nah, itu kan semua ini kan tanda sama dengan semua dipakai. Ini sama, ini sama, ini sama. Tapi konteksnya berbeda.
Kalau saya mengatakan juga apa arti kalau dua bilangan bilangan kompleks X dan Y sama itu. Atau dua polinom yang sama, apa maksudnya? Ekuivalen. Apa arti ekuivalen? Memiliki himpunan yang sama. Nah, itu kan tidak paham itu. Apa yakin dengan jawaban itu benar? Kan tidak yakin kan? Yakin, Pak. Hah? Tidak yakin. Saya yakin itu kalian tidak yakin dengan jawaban itu. Karena konsep dasarnya tidak tahu itu. Ya, Pak. Kapan itu dikatakan dua fungsi sama, kapan dua matris dikatakan sama, kapan dua bilangan real dikatakan sama, kapan itu dua bilangan kompleks sama, kapan dua himpunan itu dikatakan sama. Dua himpunan dikatakan sama kalau mereka saling subset. Kan ini konsepnya ini, konsep dasarnya ini. Kalau tidak tahu ini, tidak bisa itu membuktikan bahwa ini sama itu. Bahwa A himpunan bagian dari B dan B juga himpunan bagian dari A. Ini tidak bisa sama ini A dan B karena hanya A yang merupakan subset dari B, tetapi B bukan subset dari A. Jadi jangan lihat penampakannya itu, tapi konsep dasarnya ini itu. Ya. Makanya itu muncul ini coba. Ya. Mana tadi? Nah. Ini kan muncul kekacauan di sini kan. Apakah kalian yakin ini jawaban ini betul? Tidak. Ya. Ini kan keluar dari konsep itu. Mestinya kan yang dibuktikan adalah GNG inverse, himpunan bagian dari N, dan N himpunan bagian dari GNG inverse. Karena ini himpunan itu, ini himpunan. Bukan perkalian. Ini kan mengalikan nanti. G dikali N. Apa G kali N itu? Apa ini GN? Coba saya tanya. Apa ini GN? GN itu apa? Grup normal. Hah? Tidak apa ini? Ini kan N. Ini N, ini N. GN ini apa ini? Tahu nggak GN? Ini NG apa? Ini apa ini? Ini apa? Apakah perkalian G dengan N? Bukan. Ah, bukan. Oke. Bukan. Apa kalau begitu apa? Kalau begitu apa kalau dia itu bukan perkalian G dengan N? Identitas. Hah? Identitas bukan juga. Itu kan seperti yang saya katakan tadi, tidak mendalami, tidak mencoba untuk menyelami itu. Jadi selalu bertanya apa ini yang saya tulis ini itu. Ya, yang saya tulis ini apa? Ya. Kalau yang ditulis tidak tahu ya gimana cara mau menjelaskan kan begitu. Nah. Oke. Kalau ini tadi saya ganti dengan P. Oke, saya ganti dengan P. P. Ini saya coret semua ini P. Ini saya ganti. Ya. Jadi akan dibuktikan nanti P sama dengan, ya tadi ini P sama dengan N. Jadi P sama dengan N. Oke ya. P.
Sekarang bagaimana cara kalian ini saya coret semua ini. Saya coret semua ini. Ini saya coret. Saya ganti dengan P. Ya, saya ganti dengan P. Ya, saya ganti dengan P ini. Nah, ini pertanyaannya ini muncul dari mana? Dari mana? Dan ini apa? Itu. Nah, kalau ini P, kenapa bisa sama dengan ini? Itu. Kan begitu? Ini kenapa ini muncul begini? Karena itu tadi itu dalam apa namanya? Memori ya, apa namanya itu? Dalam bayangan kalian itu adalah ini perkalian dengan n sekalipun menyangkal. Iya kan? Jujur saja itu. Begitu. Hah? Sekalipun kalian itu menyangkali saya bahwa ini kalian dalam pikiran kalian itu adalah ini adalah perkalian G dengan N. Betul kan? Saya benar kan? Hah? Saya benar apa saya salah? Iya, Pak. Hah? Saya benar apa saya salah? Benar, Pak. Benar, Pak. Oke. Bagus, kalian jujur. Saya bisa baca apa yang kalian pikirkan itu. Karena penelitian saya itu, disertasi saya itu membaca pikiran orang. Jadi saya baca kalian berpikir ini perkalian G dengan N itu. Ya. Sehingga kalau ini saya ganti dengan P, karena ini GN, G inverse cuma nama itu. Kita tidak mengalihkan GN, G inverse. Ya, tadi kan saya sudah tulis P sama dengan GN, G inverse, di mana N itu di N. Nah, sekarang nanti munculnya GN dari mana itu kan? Kalau ini saya ganti dengan P kan, nah, ini kan tidak muncul nanti. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Kalau ini saya ganti dengan P, maka mestinya yang dilakukan adalah ditunjukkan P itu himpunan bagian dari N dan N itu himpunan bagian dari P. Bisa tidak dilakukan? Bisa. Kan teori himpunan biasa. Kecuali tidak tahu konsep ini lagi, tidak bisa menerapkan konsep. Ya, apa arti kalau punya himpunan A, himpunan bagian dari B? Apa artinya? Artinya apa ini? Apa artinya? Terhimpunan ini bukan teori grup. Nah, kita tidak bicara gitu. Apa artinya kalau A itu himpunan bagian dari B? Semua anggota himpunan A. Semua anggota himpunan A. Himpunan A. Himpunan B. Bagaimana? Semua anggota himpunan A ada di himpunan B. Ada di himpunan B atau juga merupakan anggota B. Anggota B. Ya. Jadi kalau X di A, maka pasti X juga ada di B. Ini berlaku untuk setiap di A. Ini yang harus dipakai untuk membuktikan itu. Untuk membuktikan ini itu. Apakah betul GN G inverse himpunan bagian dari N? Teori himpunan biasa. Ya. Jadi kalau misalnya saya punya X di P, itu artinya apa? Sembarang. Itu artinya, dan misalkan X itu sama dengan K, N,
satu G inverse untuk suatu N1 di N, nah, maka Nih, dia masih cek. apa? Belum kasih mati semua videonya, tidak ada yang menyala. Ya. Tidak muncul Maka ya, harus otomatis. ditunjukkan X itu di N. Gitu maksudnya. Harus ditunjukkan ini. Sebaliknya, kalau misalnya kita punya Y di N sembarang, maka harus ditunjukkan Y itu ada di harus ditunjukkan Y itu ada di P. Nah, di sini kalau sudah ditunjukkan, maka disimpulkan P itu sama dengan N. Kesimpulannya. Kan sederhana cara berpikirnya sebenarnya itu. Ya. Oke. Cara berpikirnya sederhana. Nah, ini apa ini? Oh, sudah. Ini apa ini? Oh, ini lemanya. Kalau N itu subgrup normal dari G, N itu subgrup normal dari G jika setiap koset kiri di G adalah koset kanan. Nah, ini juga kesan yang saya baca adalah ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Yang kalian bayangkan ini barangnya ini seperti apa ini? Apa sesungguhnya ini? Lalu ini apa? Untuk untuk mendeteksi ini yang sama ini apa ini itu? Ya, yang sama ini apa ini itu? Tentu harus mereka memiliki berada di dimensi yang sama ini itu. Berada di alam yang sama. Kalau di alamnya berbeda, tidak mungkin disamakan. Jadi harus pertanyakan dulu, ini apa ini itu? Apa ini? Ini apa? Ya. Ini juga apa? Paham yang pertanyaan saya? Halo? Masih ada orang di kelas? Iya, Pak. Ini apa ini? Coba jangan saja kelompok ini yang menjawab, jangan hanya kelompok 4 itu. Jangan. Yang lain juga tuh harus menjawab. Gitu. Pernah ada tadi satu. Tadi Pak Guru ambil satu. Silakan. Ini apa ini? GN ini apa ini yang kalian maksud dengan GN? Formal Pak dari G. Tidak, barang fisiknya itu apa?
Kalau saya tanya gubernur itu apa dia tuh? Wujud fisiknya apa? Ya. Kan gubernur itu predikat saja itu apa namanya jabatan. Jadi sepertinya wujudnya itu seperti apa dia? Apa wujud kalau seorang gubernur? Atau presiden? Tidak bisa mendeteksi wujud dari presiden apa? Siapa? Manusia, Pak. Manusia, orang. Ini kalau GN ini apa ini GN ini? Subgrup. Mungkin maksudnya koset. Koset kanan, koset kiri. Oke, koset kanan itu apa itu koset? Wujudnya tuh wujud. Wujud aslinya itu. Kalau dia menampakkan diri itu dia sebagai apa itu? Dia Himpunan. ya? Subgrup. Anu Pak, bukan variabel. Bukan himpunan. Variabel. Tidak, nanti ujungnya itu kan akan mengatakan ini kesamaan apa ini? Ini dua barang ini apa yang sama ini? Dua barang ini itu. Subgrup. Adakah definisi dua subgrup yang sama? Tidak ada, Pak. Himpunan. Lalu untuk apa itu mengatakan dua subgrup yang sama kalau tidak ada konsep? Nah ini wujud aslinya ini kalau dia menampakkan diri ini apa dia? Himpunan, Pak. Ya? Himpunan. Himpunan. Oke, ini himpunan. Kalau ini himpunan, maka ini juga pasti himpunan. Maka konsep dua himpunan yang sama itu, apa artinya itu? Kan kembali lagi ke konsep tadi itu. Konsep dua himpunan. Apa artinya kalau GN sama dengan NG? Ini apa artinya ini? Subset. GN subset NG. GN subset NG dan NG subset dari GN. Kan ini konsepnya itu. Terus yang kalian lakukan ini apa ini? Dan perkalian mereka. Ini kan keluar dari konteksnya itu, konteks konsepnya tuh. Ya. Tinggal memanfaatkan ya dia sebagai subgroup normal. Kan begitu itu konsep dasarnya. Nah, demikian juga yang ini sama juga. Ya. Kalau dia koset kanannya itu merupakan koset kiri, jadi itu kok konsep setiap koset kanan merupakan koset kiri. Maka ditunjukkanlah bahwa ini GNG first itu merupakan apa? Himpunan bagian dari N atau GN itu subgrup normal dari G. Ya. Begitu ceritanya tuh. Ini tidak mesti kalau ini bukan ini itu tidak mengatakan bahwa GN sama dengan NG, enggak mengatakan itu. Dia mengatakan saja ini NG ini suatu koset kiri dari G. Ya, dari N dalam G. Tidak mengatakan bahwa GN sama dengan NG.
Ya. Boleh jadi NG itu sama dengan GN1, G1N tuh, G1. Boleh jadi G dengan G1 ini tidak sama tuh. Tidak mengatakan NG sama dengan GN, enggak. Ya, tetapi pada akhirnya nanti akan kita mengatakan, akan menemukan bahwa ya, akan menemukan bahwa NG tadi NG sama dengan GN. Karena konsep dasar dari definisi dari subgrup normal itu tadi, definisi kalau N itu subgrup normal dari G, maka apa? GN G inverse himpunan bagian dari N untuk semua G di G. Nah, itu sebenarnya itu bukan sama di sini, bukan sama dengan, tapi himpunan bagian. Ingat ya, himpunan bagian berarti ini himpunan, bukan ini perkalian ini, bukan. Sekali lagi. Tetapi konsekuensinya tadi, kalau seperti ini, kalau dia seperti ini, maka juga kita dapatkan N itu juga himpunan bagian dari GN G inverse. Sehingga menjadi ini, maka N sama dengan GN G inverse. Kalau N itu subgrup normal dari ini akibatnya, ini akibat. Akibat tadi teorema atau lema yang setelah definisi. Itu ceritanya begitu. Maka ini sebenarnya secara eksplisit tidak mengatakan ini, tidak secara eksplisit mengatakan ini. Umum. Ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini pun juga kalau misalnya ini tidak secara eksplisit, tapi nanti akan ketemu seperti ini. Lalu ini sebenarnya bukan begini itu konsep ininya, pemahamannya itu. Jadi ini kan seakan-akan GN, ini GN G inverse, ini NG G inverse, kedua ruas dikali dengan G inverse. Bukan begitu itu konsepnya. Ya. Itu kan konsep ini itu, konsep di dalam pikiran kalian itu adalah ini mengalihkan ini dengan G inverse. Kemudian ini mengalihkan itu sebelah kanan. Lalu ini menjadi ini E. Ya, menjadi N. Nah, kan begitu sesungguhnya. Padahal ini konsep dasarnya ini bukan ini karena kesamaan dua himpunan. Nah, ini G, N, G inverse harus himpunan bagian dari N dan N himpunan bagian dari, tidak ada konsep lain itu yang mengatakan karena ini dua himpunan. Tidak ada definisi lain atau pengertian lain ya untuk mengartikan ini itu. Ya, dengan embel-embel bahwa karena N ini subgrup normal, tidak ada itu. Karena tidak ada konsep kesamaan dua grup, tidak ada. Apa artinya kalau konsep kesamaan dua grup? Tidak ada. Kalau dua grup sama, kalau misalnya ini grup, ini sama dengan, tidak ada ini, itu tidak ada. Ini grup, lalu dua grup sama. Nanti kita akan belajar apa dua grup itu yang isomorfik. Nah, grup ini isomorfik namanya. Apa arti isomorfik? Nanti lain lagi. Tapi dua grup yang sama menggunakan tanda sama dengan tidak ada. Yang ada adalah himpunan, ini himpunan. Jadi kalau ada kesamaan G dengan G inverse, maka itu pemahaman kita itu bukan kesamaan dua grup, tapi kesamaan dua himpunan. Apa arti himpunan dua himpunan sama?
Oh, G himpunan bagian dari G bar, dan G bar himpunan bagian dari G. Itu konsep himpunan. Beda dengan kalau sudah mengatakan ini isomorfik. Isomorfik. Beda tuh. Grup G dan G, maka grup ini katakan isomorfik. Apakah G dengan G garis sama? Enggak. Jauh dari itu. Tuh. Ya. Oke, ini apa? Ah, ini juga tuh demikian juga. Ya. N subgroup dari G subgroup moral jika dan jika hasil kali dua koset kanan merupakan koset kanan. Oke. Sekarang ini perlu dipahami, ini perkalian dua koset ya, NA dikali dengan NB. Perkalian dua koset. Nah, ini perkalian. Oke. Ini kan himpunan ini. Himpunan ini himpunan. Tuh. Jadi kita mengalihkan dua himpunan. Ada enggak konsep perkalian dua himpunan? Hah? Tidak ada, Pak. Misalnya himpunan misalnya isinya A ini himpunan misalnya kucing, ini misalnya ayam, ini misalnya bebek, kemudian B sama dengan misalnya mawar, kemudian melati, kemudian apa lagi misalnya, ya itulah dua saja itu ya. Apa perkalian 2A kali B? Apa isinya ini? Ada enggak? Hah? Apa definisi? Kalau saya mengalihkan A dengan B. Bisa begitu? Tidak, Pak. Nggak bisa. Nggak ada itu konsep perkalian himpunan. Nah, pertanyaannya di sini adalah, mengapa ini ada itu? Hasil kali dua koset kanan dari N di G selalu merupakan koset kanan. Ya. Padahal ini himpunan. Tetapi kita sudah bicara tentang struktur. Maka di dalam, karena kita bicara di dalam grup itu ada konsep ya. Nah, ini dipahami, harus dipahami dengan baik. Ya, harus dipahami dengan baik. Karena di dalam ini ada apa namanya, operasi. Sesungguhnya, ya tadi kalau kita mempunyai NA kan sesungguhnya ini harus kita kembalikan itu pemahaman itu. Ini sekali lagi bukan perkalian N dengan A itu. Bukan perkalian himpunan N dengan A, bukan. Kita tidak melakukan itu. Yang ada adalah ya NA di mana N itu di N. NB di apa itu NB? NB itu adalah N kali B di mana N itu ya perkalian semua unsur. Isinya ini adalah saya mengalihkan semua unsur di N dengan A isinya itu. Jadi bukan kulitnya, bukan penampakannya itu yang dilihat itu. Kalau penampakannya ini N saya kali dengan A, N besar ini. Tapi bukan itu isinya. Isinya adalah ini adalah himpunan yang isinya hasil kali semua unsur di N dengan A. A itu
Unsur di A dan B itu ada di G. Karena N itu subgrup normal dari G. Kalau dia subgrup normal, maka pasti subgrup. Kalau subgrup berarti dengan operasi di G, dia membentuk grup. Dan seterusnya. Lagi. Ya. Nah, apa arti dari NA kali NB? Yang kita artikan NA kali NB, ya, itu adalah suatu himpunan yang isinya adalah NA kali NB, di mana N itu di N. Itu artinya. Jadi harus mengambil arti, apa artinya itu. Nah, pertanyaannya apakah ini adalah suatu koset kanan dari N dalam G? Ya, apakah ini sama dengan NC untuk suatu C? Suatu C di G? Ya. Nah, apa ini NC itu apa? NC itu adalah N sekali dengan C, di mana N itu di N. Ini juga himpunan, ini himpunan. Berarti ini kesamaan dua himpunan. Berarti apa artinya? Oh, harus ditunjukkan bahwa NA kali NB ini himpunan bagian dari NC dan NC himpunan bagian dari NA kali NB. Itu sesungguhnya yang kita lakukan. Tuh. Harus kita pahami dengan baik seperti ini. Kan itu bicara tentang himpunan semua. Tuh. Nah, itu yang dilakukan. Demikian juga ini. Bahwa perkalian dua koset, setiap perkalian dua koset kanan merupakan koset kanan, maka akan dibuktikan bahwa N itu subgrup normal. Nah, berikut grup faktor. Nah, apa definisi dari ini? Itu definisinya. Definisi. Ini juga hanya simbol itu ya. Ini bukan simbol G dibagi N, bukan. Kita tidak membagi G dengan N, tidak ada itu. Ya. Ada enggak dua himpunan itu? Ini kan himpunan, ini himpunan ada. Adakah definisi A bagi B? Hah? Kalau tadi A-nya sama dengan kucing, ayam, misalnya kuda misalnya. B-nya misalnya itu tadi mawar, melati. Apa definisi A per B? Apa ini definisinya? Ada enggak? Tidak, Pak. Tidak ada ini. Tidak ada. Jadi ini hanya nama saja, simbol. Ya.
Hanya simbol saja ini, simbol menunjukkan. Jadi jangan terfokus pada simbol nama itu. Ya. Namanya bagus, tapi isinya jelek itu. Tidak bagus itu. Namanya jelek, tapi isinya bagus. Tidak apa-apa. Bagus lagi namanya bagus, isinya juga bagus. Tapi ini fokusnya adalah isinya, apa isinya? Kalau dituliskan. Apa isinya itu? Sebentar. Jelaskan dulu ke istri. Oh, saya lagi tidak enak badan nih semua. Grup faktor ya. Gambar deh. Kak Srianto. Jawab itu Nur. Nur mangga dang. Kita. Kasihan. Enak sekali. Andi. Mangga Nur. Makanya kakak Rini ke Kendaring nih. Kakak istri ke Kendaring nih. Kendari lagi. Sudah oleng, tambah oleng. Ya Allah. Miss, mau sebentar Pirmain Pak Ruslan juga? Kirim Pi. Oke Bu Miss. Atau Pak Tahmil yang panjatkan. Weh, mangga itu kalau saya mau panjat. Miss, mau pilihan sebentar, banyak Pak Ruslan. Ikut nih Bu Miss. Supaya bawa tugas. Ini cerita apa dulu tentang Bapak itu? Waktu Alek di rumahnya ada usir Ki. Nur. Oke, kita lanjut. Oke, ya. Nah, sekarang ini apain coba? Coba berikan arti. Apa ini? Apa yang dimaksud dengan G per N ini? G per N. Himpunan faktor yang merupakan suatu grup dengan perkalian ini. Isinya apa ini? Apa isinya? Ya, kalau saya tuliskan, kalau saya tuliskan ini G per N. Apa isinya? Apa ini? Apa ini dia? Apa ini? Apa? Ini apa? Himpunan faktor. Jadi kalau saya tanya apa fisiknya ini apa dia sebenarnya? Himpunan Pak. Himpunan, oke, himpunan. Apa isinya kalau begitu? Dia itu isinya itu P. G. Ya, kalau tidak tahu isinya tidak bisa. Kalau saya suruh mengambil isinya, mengambil isi isi dari G per N itu himpunan. Kalau saya bilang ambilkan saya
isi dari G per N. Sesungguhnya yang diambil itu apa? Kalau tidak tahu barangnya ya Anda bisa mengambil. Kalau saya mengatakan, oh saya mempunyai satu keranjang jeruk misalnya, jeruk manis. Tolong ambilkan saya satu isi keranjang itu. Lalu apa yang diambil? Jeruk manis, Pak. Jeruk manis, oke. Jeruk manis. Nah sekarang coba ambilkan saya isinya G per N. Apa yang diambil? Itu yang belum ditahu. Belum jadi tahu isinya G dan N itu, Pak. Masa tidak ditahu? Ditahu, faktor. Misalnya N faktor dari G kan faktor. Sudah tahu himpunan, tapi tidak tahu apa isinya. Masalahnya. Sekarang kalau begitu apa yang ini yang kalian tuliskan ini apa ini? Kalau belum ditahu itu. Kalau tidak ditahu isinya apa yang kalian tuliskan di sini? GH. Ini berarti hayalan ini berarti ini. Berarti. H kali G, di mana G elemen G membentuk grup G. Apa isinya? Enggak, saya tanya isinya apa. Saya mau ini katanya G per N kan himpunan. Saya hanya tahu apa isinya itu. Apa isi dari himpunan itu. Kalau tidak tahu isinya gimana cara mengambilnya? Himpunan faktor kan isinya misalnya N-nya Pak himpunan bilangan ganjil berarti G-nya juga harus bilangan ganjil. Juga tapi diperkalikan. Nah, saya tanya saja isinya apa isinya itu? Apa isi dari G per N itu? Bisa dengan faktor disiplin dengan faktor apa lagi? Ya kalau tidak tahu isinya gimana caranya mengambil? Bilangan ganjil Pak. Di mana menunjukkan itu himpunan bilangan ganjil? Di mana tertulis di situ? Di mana tertulis di situ di slide itu yang menunjukkan bahwa G per N itu himpunan bilangan ganjil. Iya Pak, tidak ada. Hasil kali setiap dua sekarang dan pula selanjutnya dipandang di faktor N. Lihat himpunan A kali G himpunan Nah, sekarang kalau begitu apa yang kalian tuliskan di sini? Apa yang kalian tuliskan ini? Loh. Kenapa kenapa ada tulisan itu kalau begitu? Kenapa ada ini? Ada ini. Grup faktor G oleh H. Grup faktor G menunjukkan. Nah,
kenapa ada ini tulisan? Kalau tidak tahu apa isinya itu G per N. Kenapa ada ini itu? Mestinya kan tidak ada ini itu karena tidak tahu isinya apa itu G per N. Ya, kenapa ada itu? Kenapa bisa ada ini? Ya. Jadi herannya saya itu karena kalian bisa melakukan sesuatu yang kalian tidak sadar itu bisa melakukan itu. Tidak berarti melakukan sesuatu di bawah alam sadar itu. Jadi sedang bermimpi melakukan sesuatu. Ya. Kan itu yang kelihatan itu toh. Berbuat sesuatu tetapi sesungguhnya tidak tahu apa yang dibuat itu tidak paham. Tidak apa namanya? Tidak sadar itu. Jadi dalam istilah psikologi itu apa ya? Banyaknya. Banyaknya koset-koset. Nah, isinya itu saya tidak tahu, bahasa saya tidak. Ini isi dari ini, isinya. Apa isinya itu? Isi dari ini itu. Sehingga tahu kalau misalnya saya mengambil unsur di sana itu, saya tahu bahwa ini bentuknya seperti ini itu. Kalau saya mempunyai himpunan yang isinya ayam, maka kalau saya mengambil satu unsur di himpunan itu, maka unsur itu pasti yang saya ambil adalah ayam, bukan kucing. Ya. Jadi kalau saya punya keranjang, saya tahu isi keranjang saya itu adalah jeruk manis. Maka kalau saya mengambil isinya, pasti yang saya ambil itu jeruk, bukan yang lain. Itu kan begitu kan logikanya itu, harusnya. Ya. Paham yang saya maksud? Paham ya yang saya maksud? Hah? Belum, Pak. Masa tidak paham? Kalau saya punya keranjang isinya jeruk, maka kalau saya mengambil isi keranjang itu pasti yang terambil itu ada jeruk gitu. Saya sadar itu. Ya. Jadi kalau saya mau mengambil apel, saya tidak mungkin mengambil di keranjang itu karena isinya hanya jeruk gitu kan. Saya sadar sesadar-sadarnya bahwa kalau saya punya isi keranjang itu adalah jeruk, maka tidak bisa saya mengambil apel di situ. Tidak ada apel karena tidak ada apel. Paham yang saya maksud? Berarti Pak himpunan ya, Pak. Berarti banyaknya
jeruk dalam keranjang. Bukan. Saya menjelaskan ini itu kalau kita sadar bahwa isinya keranjang itu jeruk, maka kalau kita mengambil isi keranjang itu pasti yang terambil adalah jeruk gitu. Secara sadar. Paham yang saya maksud? Iya, Pak. Kalau saya punya himpunan isinya semuanya adalah ayam, maka saya sadar dengan sesadar-sadarnya kalau saya mengambil anggota himpunan tersebut, maka pasti yang terambil itu ada ayam. Saya sadar itu mengambil ayam. Itu maksudnya. Yep. Nah, kalau kita tidak tahu isinya apa, lalu apa yang kita ambil itu? Dengan kesadaran kita itu, kita tidak tahu apa isinya itu. Kita punya karung, kita tidak tahu isinya apa. Tahu enggak apa kalau saya mengambil sesuatu lalu apa yang diambil itu? Tidak tahu. Kan tidak tahu karena tidak tahu apa isinya. Nah, ini pekerjaan yang ini ya. Himpunan bilangan ganjil, Pak, karena N faktor G. Kalau bilangan genap tidak memenuhi. Hah? Tidak lah. Tidak ada penjelasan. Kan menjawab tetapi tidak yakin gitu dengan jawaban itu. Ini kan artinya kalau ini sudah dilakukan berarti sudah tahu, sudah sadar, menyadari bahwa apa isi dari G per N. Tuh. Kalau ini sudah dilakukan maka sadar. Jadi ini seakan-akan kalian itu bahwa melakukan ini tanpa sadar. Iya toh? Sadar enggak apa yang kalian lakukan di sini? Yang di sini. Berarti ini dilakukan di luar kesadaran. Betul ya? Betul karena di luar kesadaran kalian ini melakukan ini? Hah? Aduh, kenapa tidak jawab saya? Ini betulkah ini bahwa kalian lakukan di luar kesadaran? Iya, Pak. Ini di luar kesadaran ini. Apa yang dilakukan di sini di luar kesadaran. Saya bisa tahu itu karena apa? Karena tidak tahu isinya ya apa isinya ini. Itu. Ya. Kan tidak tahu isinya ini apa ini. Ya. Isinya ini kan adalah koset kanan. Itu. Ini isinya adalah koset ini kan sudah ada itu. Koset kanan. Ini himpunan. Dari koset kanan dari N yang berbeda dalam G. Jadi isinya ini adalah koset kanan dari N dalam G yang berbeda. Tuh. Ini kan ada ditulis ini. Ini himpunan. Cuma ini sedikit koset. Ini koset kanan. Nah persoalannya lagi adalah tahu enggak itu apa itu koset kanan? Oh iya. 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 Sana. Oke, ini ya. Jadi itu tadi itu. Jadi isinya ini adalah
koset kanan yang berbeda. Jadi ya. Paham di situ? Paham lagi itu atau belum paham? Jangan pura-pura paham itu ya. Cari aman itu bukan. Sehingga ini kalau mengambil unsur di G per N ini secara sadar X dan Y ini adalah koset kanan. Di koset kanan. Koset kanan dari N di dalam G. Nah. Oke. Ini nomor satu membuktikan apa ini? Ini nomor 1, 2, 3, 4 ini sebenarnya apa ini? Mau mengerjakan apa ini sebenarnya? Nomor 1, 2, 3, 4 ini. Mengerjakan mau apa? Mau menghasilkan apa maksudnya? Dengan nomor 1, 2, 3, 4 ini inginnya mau menghasilkan apa? Halo? Iya, Pak. Mau menghasilkan apa? Manakah yang lain? Berapa orang kayak di kelas ini? Iya, Pak. 15, Pak. Terus kenapa yang bersuara hanya 2 orang? Nah, yang ini 4 langkah ini, langkah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini untuk apa ini? Untuk apa dikerjakan ini? Untuk apa ini dilakukan? Untuk syaratnya grup faktor, Pak, atau apa? Saya yang bertanya, caranya saya ditanya. Yang kalian lakukan ini nomor 1, 2, 3, 4 ini untuk apa itu dilakukan? Pembuktian faktor apakah? Syarat grup faktor, Pak. Hah? Untuk Syarat grup faktor. Coba dijawab dengan baik itu. Jangan jawabnya sepotong-sepotong. Untuk apa ini? Nomor 1 ini untuk apa? Nomor 1 dulu. Pembuktian pemfaktoran. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 itu untuk apa dikerjakan? Untuk apa mengerjakan itu? Maksudnya apa? Atau tujuannya untuk apa? Menunjukkan koset kanan yang berbeda bersifat tertutup. Kayaknya itu deh. Kalau nomor 2 untuk apa itu? Bersifat asosiatif. Apa yang bersifat asosiatif? Sepertinya mau menunjukkan kalau grup faktor adalah grup, Pak. Karena 4 ini kayak persyaratan grup, subgrup. Oke. Nomor 1 dulu, satu-satu. Nomor 1. Nomor 1 itu apa? Untuk apa dikerjakan? Nomor 1 bersifat tertutup, Pak. Apa yang
bersifat tertutup. Himpunan dari koset G n faktor G atau himpunan dari koset kanan dari n yang berbeda di G. Sepertinya itu Pak yang mau ditunjukkan sama kelompok 4. Ada yang pendapat lain? Pendapat lain ada enggak? Bersatu. Ya. Jadi ini kalian seakan-akan ini mengerjakan ini dalam keadaan terhipnotis itu, ya. Jadi melakukan sesuatu tanpa sadar atau di luar kesadaran. Tiba-tiba ada hasil, tapi tidak tahu kenapa itu, apa hasilnya itu, apa arti dari hasil itu. Oke, nanti diperbaiki lagi itu ya. Ini kayaknya ini seru. Kalian bekerja di bawah apa itu? Tanpa sadar itu. Jadi metakognisi itu kalian tidak, ya, kalian tidak punya itu. Jadi kemampuan metakognisi itu tidak dimiliki itu dalam hal ini. Itu berbahaya itu. Jadi seorang guru tidak menggunakan metakognisinya itu dalam memahami konsep, ya. Jadi nanti akan menciptakan generasi robot gitu. Jadi nanti mereka anak-anak kita itu nanti akan hanya menjadi robot saja. Mereka mengerjakan sesuatu, ya, tapi tidak sadar, tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Untuk apa mereka mengerjakan itu? Ya. Itu sangat berbahaya. Jadi mengerjakan harus diperlukan kesadaran. Matematik itu harus selalu bertanya, mengapa? Kalau kita mengerjakan matematik, bekerja matematik harus selalu bertanya, mengapa ini saya lakukan? Untuk apa? Kalau ini ya 2 tambah 2, mengapa sama dengan 4? Ya, itu harus diberikan pemahaman kepada siswa. Mengapa 2 kali 3 sama dengan 6? Kalau ditanya oleh siswa, mengapa Bu? Atau mengapa Pak? 2 kali 3 sama dengan 6? Sama dengan 6. Maka kita harus bisa menjelaskan. Oh, karena ini. Tapi kalau ditanya siswa, mengapa 2 kali 3 sama dengan 6? Kita tidak bisa jawab dengan baik. Maka artinya kita sudah mengajari siswa untuk menjadi robot. Ya. Itu dia hanya memiliki kemampuan untuk bekerja di bawah kendali gurunya. Jadi seperti gurunya itu dia remote itu, remote control. Apa yang dikatakan gurunya harus itu yang benar.
Ya, padahal guru abad 21 itu bukan begitu. Guru abad 21 harus bisa membuat siswa itu berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaboratif, dan berpikir komunikatif. 4C itu ya. Nah, kalau dia tidak tahu, tidak bisa kreatif berpikir, tidak bisa kritis, ya dipertanyakan itu. Oke, kemudian yang ini apa ya? Ya. Ya, ini sekali lagi nih contoh tidak membuat kita jadi memiliki pemahaman yang kuat. Ya. Oke. Nanti diperbaiki ya, perbaiki itunya. Nah, perbaiki. Ya, Pak. Iya. Sama ini ya, sama. Oke ya, kelompok 5 ini ya. Yang saya pesankan yang kelompok selanjutnya itu kayak tentang saya ingin menekankan berusahalah tahu apa yang dilakukan, dikerjakan. Gitu ya. Jangan menuliskan sesuatu sesungguhnya itu kalian tidak. Makanya didiskusikan. Selalu bertanya mengapa ini kenapa bisa jadi begini, kenapa bisa jadi ini, dari langkah pertama ini menjadi langkah kedua dari mana. Kalau tidak itu tadi bekerja di bawah, di luar kesadaran, jadi kayak orang terhipnotis melakukan sesuatu tapi dalam kondisi tidak sadar, sehingga kalau ditanya dia tidak paham apa yang dia kerjakan. Oke, saya kira untuk pertemuan kali ini kita akhiri, kita cukupkan.
silakan ya. Nanti kita lanjutkan. Berarti berapa kelompok lagi? 3 ya. Halo, masih ada orang di kelas? Iya, Pak. Masih, Iya, Pak. Pak. Masih, Pak. 3 orang lagi, 3 kelompok lagi ya. Jadi kita tentukan lagi waktunya. Kalau misalnya besok pagi-pagi bisa enggak? Soalnya masalahnya ini saya banyak sekali kegiatan. Ya. Bisa ya? Kita sudah siap semua ini. Kelompok Dulu. kelompok berapa sekarang nanti? Kelompok 6 ya. Kelompok 5, Pak. Kelompok 6. Kelompok 2 materi ke-6, Pak. Oh, kelompok 6. Dia akan siap. Kelompok 3. Iya, kelompok 3 mungkin. 3 materi ke-6. Materi apa? Kelompok Homomorfisme ya. Homomorfisme kan materinya ya. Betul? 3 lagi. Sudah 4 ini hari. Baru tadi. Suaranya pakai putus. Materinya homomorfisme ya. Materinya homomorfisme bukan? Iya, Pak, homomorfisme. Ya, kelompok berapa itu? Kelompok berapa itu yang tampil? Kelompok 3, Pak. 3, oke. Siap ya? Iya, Pak. Ya. Oke, saya kira pertemuan kita hari ini karena saya sudah ditunggu menguji ya. Kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jadwal berikutnya tetap hari Sabtu, Pak, atau bagaimana, Pak? Oh, ini jadi ini, Pak. Kalau bisa besok kah? Besok pagi-pagi seperti tadi. Tidak bisa. Bisa, Pak, ada. Teman-teman, Pak. Ya? Tergantung dari teman-teman yang lain, Pak. Bagaimana menjadi mereka, Pak? Ya, nanti didiskusikan dulu ya. Nanti sampaikan Ya, Pak. ke grup. Oke? Ya. Ya, Oke. Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.